kita ingin berkontribusi membangun karakter bangsa yang membuat bangsa ini maju. Karena bagaimanapun Tuhan memberikan kita berkah lewat kekayaan alam, laut dan bumi. Ya, nah itu sebenarnya bagaimana kita menggali, mengerjakan dan memanfaatkan itu. Orang banyak di sini barangkali yang menjadi semangat. Paham kemasyarakatan yang ya tanda kutip merayat, kita itu lalu membangun lembaga ini untuk menjadi Indonesia kecil. Nah, itu yang kerasa saat di hari senja ini ya, rasa syukur saya itu. Kesantunan low profile-nya, dia mau membuat empire bisnismenya dengan sistem yang baik, prosedur yang baik, dengan kesantunan tampal high profile. Dia bisa memayungi semua orang, ya. Dia bisa itu mungkin juga dia memakai manajemen hati, ya. Nah, itu saya rasa menurut. Di samping itu dia enggak sungkan-sungkan bertanya ya kepada bawahnya, ya. Kemajuan bangsa ini tidak mengenal diskriminasi. Ini rupanya menjadi kebajikan dari menurut saya lembaga ini, dan rasanya pantas ya, dan juga bermanfaat kalau ini dilanjutkan oleh generasi yang akan melanjutkan. Pak Yaakob Utama wafat. Dan hari ini beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Lalu orang bertanya, kenapa Yaakob Utama mendadak jadi pahlawan? Sungguh pertanyaan yang ganjil dan bodoh. Orang-orang yang bertanya seperti itu masih membayangkan yang namanya pahlawan hanyalah orang-orang yang selalu ngangkat senjata. Orang-orang yang angkat senjata dan salah satu kebanggaannya membunuh manusia. Justru hari ini kita bersyukur. Setidaknya saya merasa bahagia ketika Indonesia sudah memaknai pahlawan bukan monopolinya orang-orang yang angkat senjata. Tetapi mereka yang mengabdikan hidupnya untuk manusia, untuk kemanusiaan, orang-orang sipil yang juga memuliakan manusia, yang setiap tarikan nafasnya hanya mengembuskan kebaikan-kebaikan. Ya, Pak Yaakob Utama, orang baik, salah satu orang baik di negeri ini, yang menanamkan nilai-nilai kepahlawanan. Bukan dengan cara membunuh orang yang dianggap lawannya, tetapi dengan cara memuliakan manusia dan kemanusiaan. Dengan cara membuat melek dan cerdas orang-orang Indonesia dengan produk-produk jurnalismenya. Selamat jalan, Pak Yaakob. Terima kasih, Pak Yaakob telah menjadi teladan bagi siapapun yang ingin berbuat baik di dunia ini.
rambutmu telah memutih, cermin suka dan sedih. Ayah, cerita akan kembali. Yang indah waktu dahulu. Ayah, ku takkan bosan mendengar waktu kau muda perkasa. Ayah, kau dapat merindukan, kau dapat mengenangkan. Waktu terus berlalu sampai ke anak cucu. Salah seorang Yakob Utama tidak hanya pada dunia jurnalisme saja, ia juga seorang yang mencintai kebudayaan. Komitmennya merawat keindonesiaan tidak pernah luntur sepanjang hayat. Jejak-jejak kecintaannya pada seni budaya Indonesia akan diceritakan oleh wartawan budaya harian Kompas, Putu Fajar Archana. Sumur tua berlimpah harapan. Kalau harus berumpama, Yakob Utama adalah sumur tua kebudayaan yang berlimpah harapan. Setiap kali kita menimba, wadah kita selalu ditaburi air bening yang menjanjikan kehidupan baik di masa yang datang. Air bening itu berasal dari senyawa tradisi, ilmu niteni ala Jawa dengan pengetahuan rasional dari Barat. Keduanya lalu berpadu menjadi institusi yang kau kenal dengan Bentara Budaya. Dengan demikian, Bentara Budaya sejak tahun 1980-an tumbuh di Yogyakarta menjadi sumur-sumur kebudayaan di setiap kota, di setiap insan kebudayaan Indonesia. Tapi kau mungkin bertanya-tanya, mengapa seorang jurnalis yang memimpin media besar harus beringsut mengurusi soal-soal kebudayaan? Kebudayaan adalah inti dari jiwa sebuah bangsa. Dengan memahami kebudayaan berarti kau memahami jiwa sebuah bangsa. Yakob Utama paham benar bahwa jika jurnalistik selalu melaporkan dan menggali hal-hal yang faktual, kapan ia memberi tempat kepada orang-orang kecil di pinggiran yang justru secara telaten merawat nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan. Maka itu, jurnalistik harus diimbangi dengan tugas-tugas menumbuhkan, merawat, dan kemudian memberikan harapan. Dan jika dalam lembaga bernama media,
harapan itu dirasa tidak cukup, maka Jakob Utama menggali sumur-sumur kebudayaan yang ia harapkan mengalirkan mata air kesejukan. Bahkan jika kesejukan itu harus menjadi milik banyak orang, terutama mereka yang diberi mandat dan amanah menjadi pamong dan pemimpin bangsa, agar senantiasa berpijak pada nilai-nilai keluhuran dan kejujuran. Dan kau tahu, nilai-nilai itu ada pada sekumpulan manusia bernama rakyat jelata. Merekalah yang pertama-tama harus diberi tempat, dirawat, dan disuarakan, karena suara-suara mereka seringkali tak terdengar dalam percakapan dunia politik kita, dunia ekonomi kita, dunia hukum kita, dan dunia kebergegasan kita dewasa ini. Bentara budaya adalah titik di mana kau bisa berhenti sejenak, mereguk mata air yang disediakan para leluhur, sembari merenungkan hari-hari yang belakangan ini tak mudah kita lewati. Semoga sumur tua itu kemudian bertumbuh di dalam dirimu. Setiap saat kau bisa menimba dan mereguk airnya yang bening, yang mengalirkan kedamaian, kejujuran, harapan, serta keberanian mengakui diri sendiri sebagai bangsa yang harus terus memupuk rasa menjadi manusia Indonesia seutuhnya.